Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar sidang lanjutan kopi bersianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ya, sidang diagendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Kasus kopi bersianida kali ini akan memasuki sidang ke-16 dan akan berlangsung hingga Kamis besok. Dan sedangkan untuk di sidang selanjutnya rencananya akan mendengarkan keterangan saksi ahli dari penasihat hukum Jessica. Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim sempat menunda persidangan karena Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki saksi untuk dihadirkan pada sidang ke-15. Dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 133 ayat 3. Apakah berarti tindakan tersebut harus menunggu persetujuan dari pihak keluarga? Mohon izin Pak Hakim Bang yang Mulia, undang-undang ini memang tidak mengatakan bahwa harus dengan persetujuan, tetapi juga tidak mengatakan apakah boleh dilakukan tanpa ada persetujuan. Yang jelas adalah bahwa dalam 2 hari tidak ada tanggapan, jadi kalau tidak ada tanggapan atau keluarga atau pihak yang diberitahu tidak diketemukan, itu baru boleh dilakukan tindakan. Jadi ini yang di dalam praktek memang kita kenal ada pasal 222 di KUHP yang mengancam pidana bagi orang-orang yang menghalang-halangi pemeriksaan mayat untuk kepentingan peradilan. Nah, di dalam praktik itu, tapi kalau nggak salah jarang sekali, hampir tidak ada orang yang dikenakan pasal itu. Terima kasih. Akan tetapi, maksud saya gini, meskipun tidak ada aturan yang mewajibkan tadi menurut pendapat ahli ya, harus dilakukan sebuah otopsi, itu di Indonesia tidak ada. Ya. Namun penjelasan apa yang mungkin ahli bisa terangkan ketika dalam praktek ya, di luar dari ketentuan pasal 134 yang ayat 2 tadi, 33, 34 yang tentang apabila tidak ada tanggapan maka penyidik kemudian bisa melakukan. Apakah itu juga merupakan sebuah diperlukan tidak adanya, maksudnya tidak diperlukan adanya izin? Ya, di prakteknya nanti kalau dalam 2 hari, jadi biasanya 2 kali 24 jam kita tunggu tidak ada keluarga yang hadir, juga tidak ada waktu kita tanyakan kepada penyidik lagi nggak ada, memang tidak ada keluarganya, maka terhadap mayat tersebut kita lakukan pemeriksaan. Oke. Bagaimana terhadap prakteknya terhadap keluarga korban yang kemudian keberatan? Tadi kan dijelaskan ada apabila keberatan maka penyidiklah yang wajib memberikan penerangan lah, memberikan penjelasan. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh kedokteran forensik ketika keberatan itu ada dari pihak korban? Ya. Kalau terdapat keberatan, maka sikap kita adalah keluarga korban ini kita minta untuk menghadap pada penyidiknya lagi untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Kalau kemudian ternyata menurut penyidik tidak diperlukan otopsi, maka biasanya akan keluar surat kedua yang mengatakan bahwa jenazah dapat diserahkan pada keluarga setelah dilakukan pemeriksaan luar saja. Jadi itu biasanya seperti itu yang dilakukan. Kalau zaman dulu bahkan disebutkan kata-katanya adalah dicabut pemeriksaan dalamnya gitu. Jadi ada 2 model itu di dalam praktek. Masih. Tadi ahli menjelaskan ada pemeriksaan luar, ada pemeriksaan dalam. Ya. Apa itu pemeriksaan luar dan apa itu pemeriksaan dalam? Ya. Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan pada mayat yang menyeluruh dari atas ke bawah, dari dalam tanpa melakukan tindakan invasif pada
mayat. Jadi artinya tidak melukai mayat. Tetapi pakaian dan seterusnya dibuka karena seluruhnya harus kita catat apapun yang terdapat di sana. Sedangkan pemeriksaan dalam adalah sebetulnya itu yang kita sebut dengan otopsi, yaitu melakukan pemeriksaan dengan cara membuka rongga kepala, rongga leher, rongga dada, rongga perut dan panggul. Seluruhnya kita keluarkan untuk diperiksa dan kalau diperlukan juga melakukan pemeriksaan pada anggota gerak. Tadi ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam adalah merupakan otopsi yang melakukan pemeriksaan pembukaan terhadap rongga kepala sampai dengan rongga perut antara lainnya, sampai dengan artinya semua dibuka. Dalam kasus ini, apakah pembukaan rongga kepala sampai rongga perut itu dilakukan? Tidak. Tidak. Apa saudara ahli tahu penyebabnya? Kenapa tidak dilakukan? Pada waktu pemeriksaan penyidik juga menjelaskan satu hal lagi tambahan, yaitu bahwa pada waktu itu keluarga korban keberatan kalau dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Keberatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Dan kemudian antara penyidik dan keluarga korban melakukan diskusi dan kemudian mereka membuat keputusan kalau itu paling tidak mengambil atau dilakukan tindakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apakah keberatan dari keluarga korban itu pada kasus-kasus kematian itu merupakan hal yang lazim di Indonesia ini? Lazim. Lazim. Ya, saya boleh menjelaskan bahwa di Indonesia atau di beberapa negara lain yang beragama, yang mayoritas beragama Islam dan beragama Yahudi, itu umumnya menolak tindakan otopsi. Sedangkan negara-negara yang Nasrani itu masih banyak yang melakukannya. Tetapi laporan tahun 2010 misalnya di berbagai negara, Amerika maupun di Eropa terjadi penurunan angka otopsi. Jadi otopsi rate adalah jumlah mayat yang kemudian dilakukan otopsi setelah diminta dan disetujui oleh keluarganya. Jadi rupa-rupanya di hampir semua negara juga terjadi penurunan minat untuk dilakukannya otopsi. Kenapa alasan menurunnya minat atau apa, bisa dijelaskan? Disebutkan di sana banyak faktor yang mempengaruhi, terutama adalah sebetulnya nilai yang ada di dalam masyarakat itu kemudian diadop gitu loh, misalnya bahwa agama tidak terlalu mengizinkan itu, kemudian juga teknologi yang dianggap sudah maju, kemudian mereka juga meminta supaya itu dilakukan dengan cara yang lebih teknologi, menggunakan teknologi bukan dengan melakukan otopsi dan seterusnya. Tetapi angka-angka yang penurunan yang terjadi di negara-negara Eropa maupun Amerika, angkanya dengan jelas signifikan memang menurun. Nah, di Indonesia juga menurun tapi agak berbeda memang kalau di Indonesia karena memang undang-undangnya juga lain gitu. Saya jelaskan bahwa di berbagai negara di Eropa dan Amerika itu dengan jelas mengatakan bahwa kasus-kasus apa saja yang wajib diotopsi. Sehingga kalau kita lihat mereka maka lebih mudah. Sebagian yang harus diotopsi karena pidana dilakukan, yang karena suatu administratif, jadi seperti di Jepang itu lebih mengutamakan pada administratif, itu dilakukan juga otopsi, sedangkan sisanya itu hanya sedikit atau yang tidak dilakukan adalah yang betul-betul tidak ada hubungannya dengan atau tidak ada kepentingannya melakukan otopsi, kira-kira begitu. Sedangkan di Indonesia kita nggak punya aturan itu, bahkan bunyinya kalau lihat di pasal 134 ayat 1 itu hanya kalau sangat terpaksa ya.
Ya, artinya di Indonesia tidak ada aturan-aturan baik mungkin di lingkungan kedokteran forensik yang mewajibkan apabila ada suatu peristiwa ditemukannya mayat ataupun jenazah harus dilakukan otopsi, itu tidak ada aturan itu ya? Peraturan tidak ada, tetapi secara ilmiah kita paham betul bahwa untuk memperoleh sebab kematian yang paling mantap itu adalah kita harus melakukan otopsi. Cuma harus kita pahami dulu bahwa yang dimaksud dengan memperoleh sebab kematian yang mantap itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pada orang yang informasi medisnya sudah cukup, maka tidak perlu dilakukan otopsi. Misalnya adalah orang yang sakit kemudian dirawat di rumah sakit, atau orang yang kena kecelakaan atau trauma dan seterusnya kemudian dirawat di rumah sakit. Maka selama perawatan itu sudah sempat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sehingga dokter sudah bisa melihat informasi medisnya itu apa saja sehingga dia bisa sudah menentukan sebab kematiannya. Kalau kemudian pasien itu kemudian meninggal. Sedangkan pada mayat yang kita temukan sudah meninggal, termasuk orang yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal, itu sulit buat dokter untuk membuat kesimpulan sebab kematian. Karena apapun yang diceritakan orang itu belum tentu benar. Jadi harus kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu. Jadi beberapa pemeriksaan harus dilakukan, termasuk dalamnya adalah otopsi. Kalau di daerah yang tidak ini tidak berurusan pidana ya. Untuk memperoleh sebab kematian pada suatu penyakit tertentu, maka dilakukan satu semacam studi epidemiologi sehingga dia akan bisa juga kita tetapkan sebab kematiannya. Tetapi tidak untuk kepentingan hukum. Jadi untuk kepentingan hukum kita yakin harus dengan seyakin-yakinnya sebab kematian tadi. Jadi harus menggunakan pemeriksaan yang bisa merepresentasikan pemeriksaan seluruh tubuh tadi, gitu kira-kira. Nah, kemudian tadi ahli menjelaskan bahwa untuk dapat mengetahui sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan dalam. Namun juga bahwa ada faktor diperlukan penjelasan kepada keluarga dan juga diperlukan keberatan atau tidaknya keluarga korban. Apakah seorang dokter forensik bisa melakukan pemeriksaan forensik apabila tetap ada keberatan dari korban, dari keluarga korban? Artinya keluarga korban tidak mengizinkan atau keberatan, tetapi pihak kedokteran forensik tetap melakukan otopsi. Apakah itu bisa dilakukan? Tidak pada umumnya, Pak. Tidak pada umumnya. Kenapa kok tidak dilakukan? Hanya satu, yaitu yang tadi ayat 3, Pak. Kalau dalam 2 hari tidak ada tanggapan atau tidak ditemukan keluarganya, maka bisa dilakukan. Artinya itu sebenarnya diketahui, betul, keluarga betul. Keberatan. Kemudian kalau tapi keluarga keberatan kita nggak berani, Pak. Kecuali polisi melindungi kita, ada di sana, standby di sana, dan kemudian kita lakukan tindakan. Nah, umumnya polisi tidak akan melakukan itu kecuali dia sudah melakukan penjelasan yang baik pada keluarganya sehingga keluarganya menyetujui. Ya, artinya mungkin meskipun tahap-tahap tadi sudah dilakukan, sudah dijelaskan, tetapi pihak keluarga tetap tidak melakukan, tidak memberikan izin atau keberatan, itu apakah tetap dilakukan? Tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena kita masih di Indonesia, Pak. Jadi nggak yakin kita dengan perlindungan keamanannya. Di kita, di kedokteran forensik RSCM sudah beberapa kali dipukul, ada kekerasan dilakukan oleh keluarga korban. Bahkan ada suatu peristiwa yang sampai mengerikan sekali karena keluarga korban tadi menggunakan senjata tajam. Ya. Jadi ini adalah yang menurut kita ini tidak akan kita lakukan secara memaksa seperti tadi. Kecuali penyidik yang melakukan pemaksaan. Terima kasih. Artinya tidak ada sebuah perlindungan hukum yang dapat
yang diperoleh dari dokter-dokter forensik itu ya apabila tidak ada izin dari keluarga. Tetapi karena juga di Indonesia tidak ada aturan yang mewajibkan suatu kasus itu harus dilakukan forensik, begitu ya Pak? Yang detail seperti di negara lain memang Yang detail tidak ada, seperti tetapi secara umum kan sebetulnya penyidik sudah bisa tahu kalau memang betul-betul diperlukan untuk kepentingan pembuktian, maka dia akan memintakan pemeriksaan dengan otopsi. Oke. Lantas setelah ahli tadi membaca hasil visum et repertum, kemudian apakah bagaimana keterangan pendapat ahli, apakah apa yang dilakukan dan kemudian hasil visum et repertum yang diperoleh itu apakah sudah cukup untuk menentukan kematian korban? Baik, ini bagian yang paling sulit dijawab ya sebetulnya karena pilihannya adalah sama-sama jelek. Pilihan pertama adalah tidak melakukan otopsi sebagaimana yang diminta oleh keluarga dan tidak dipaksakan oleh penyidik. Yang kedua adalah melakukan tindakan yang bukan melakukan otopsi tetapi memperluas pemahaman bahwa pengambilan sampel itu yang dilakukan itu. Nah, sebetulnya pilihan ini juga nggak lazim kita lakukan di Indonesia, kita tidak lakukan, tetapi dalam keadaan yang memaksa tindakan itu atau usulan itu mungkin juga menarik juga. Mengapa demikian? Kalau saja kita hanya melakukan pemeriksaan luar saja tanpa melakukan otopsi, maka tidak ada yang kita dapat apa-apa. Pada kasus ini pasti nggak akan yang kita peroleh. Tetapi dengan melakukan tindakan yang dilakukan ini, maka setidak-tidaknya sudah bisa ditemukan racunnya tadi. Nanti tentang diskusi tentang itu kita lanjut nanti. Dengan tindakan yang diambil atau yang dipilih oleh ahli kedokteran forensik yang melakukan visum et repertum itu sudah diketemukan racun. Apa sebenarnya yang mungkin ingin ditemukan pada kasus ini atau kalaupun pada secara umumnya apa sih yang sebenarnya ingin ditemukan oleh kedokteran forensik dengan tindakan melakukan otopsi, dan pada kasus ini sebenarnya apa yang ingin ditemukan akhirnya untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan seperti yang dijelaskan ataupun yang tertulis di dalam visum et repertum. Ya. Sebelumnya yang menentukan mengambil sampel saja itu adalah penyidik. Ya. Dokter sebetulnya hanya melaksanakan. Nah, mengapa diambil keputusan seperti itu ya? Kalau melakukan pemeriksaan luar saja kita tahu nggak mungkin ada apa-apa. Tidak akan kita temukan sesuatu yang bermakna ya. Sehingga kita melihat dari atau mereka barangkali bukan kita tetapi para dokter itu dan penyidik mendiskusikan bahwa lihat peristiwanya mereka menduga ada kemungkinan racun. Nah, saya kira itu semua orang mengatakan seperti itu pada waktu itu ya, sehingga kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa kalau begitu setidak-tidaknya diambil bahan-bahan yang berasal dari organ-organ yang dilalui oleh racun tersebut. Kalau dia melalui mulut masuknya, maka diambillah daerah yang ujung bawahnya esophagus itu atau kerongkongan, kemudian lambung, kemudian diambil juga hati, empedu, dan kemudian urin. Ada kesulitan pada kasus tersebut pada waktu dilakukan pembahasan itu oleh karena korban sudah diformalin, jadi sudah diawetkan.
formalin itu akan mengganggu hasil pemeriksaan toksikologi. Saya kira sudah dijelaskan beberapa kali tentang hal ini. Dan ini mengakibatkan kesulitan bahwa darah tidak mungkin kita bisa peroleh. Kemudian ternyata urin meskipun ternyata juga sulit juga untuk memperoleh dari. Jadi itulah kira-kira yang diputuskan untuk mengambil bahan. Demikian. Makanya lantas apa yang dilakukan itu apakah cukup bisa menentukan kematian korban? Maksudnya tadi pertanyaan itu belum dijawab. Ya, sangat tergantung pada hasilnya sebetulnya. Sangat tergantung pada hasilnya. Jadi tidak bisa yakin dari sejak awal. Oke. Dengan hasilnya yaitu kurang lebih pada urin tidak diketemukan, pada empedu tidak diketemukan, pada hati tidak diketemukan cyanida, namun yang diketemukan cyanida hanyalah pada lambung sebanyak 0,2 miligram per liter. Apakah itu cukup untuk menentukan penyebab kematian korban? Sebetulnya secara garis besar, kalau kita menemukan suatu racun masih di dalam isi lambung, maka itu belum merupakan satu bukti yang bagus. Karena di dalam isi lambung itu berarti belum masuk ke dalam organ. Jadi secara teorinya itu tadi. Nah, hal ini menjadi momok buat kita para dokter forensik yang melakukan pemeriksaan pada mayat yang sudah ditemukan meninggal dari sejak awalnya itu. Jadi temuannya sudah meninggal. Sehingga satu-satunya yang kita ingin peroleh adalah hanya dari pemeriksaan otopsi. Karena dengan otopsi itu kita bisa tahu ada di dalam isi lambung, masih di luar sebetulnya. Tapi kalau kemudian kita temukan juga di dalam hati, di dalam darah, maka kita yakin itu sudah ada di dalam, sudah diserap dan sudah bergerak. Tetapi cara itu sebetulnya juga bisa kita peroleh dengan melihat gejala dan tanda pada orang tadi. Kalau sempat kita menemui orang ini pada saat dia masih hidup. Nah, artinya apa? Kalau saja orang itu memperlihatkan gejala-gejala sebelum meninggalnya itu, gejala-gejala yang khas, yang spesifik, dan itu merupakan gejala yang sesuai dengan gejala yang diakibatkan oleh si racun yang ditemukan di dalam isi lambung itu, maka kita masih bisa mengatakan bahwa ini adalah disebabkan oleh itu tadi, jadi kematian tadi. Dengan mengatakan bahwa gejala-gejala ini sesuai yang merupakan dampak dari bekerjanya si racun tadi. Artinya berarti tidak perlu kita melihat adanya, artinya bukan tidak perlu, tapi kalaupun tidak bisa kita temukan zat racun itu di dalam jaringan atau di dalam darah, tetapi dengan adanya gejala-gejala yang sesuai tadi, maka gejala itu juga sudah menunjukkan bahwa racun itu sudah bekerja. Begitu. Kalaupun data-data ataupun hasil-hasil itu sudah diperoleh oleh kedokteran forensik dalam hal ini yang kemudian dituangkan dalam visum interpretum, apakah memang masih diperlukan adanya suatu pemeriksaan lab oleh pihak lain dalam hal ini untuk menentukan secara pasti tentang kematian korban? Mungkin maksud saya apakah tetap diperlukan adanya toksikologi, lab toksikologi? Tadi kan dokter sudah menjelaskan ada sisa cyanida ataupun ada ditemukan cyanida di dalam lambung. Kemudian ahli juga menjelaskan tentang harus dilihat tanda-tanda sebelumnya, tanda-tanda vital atau gejala. Namun setelah ada gejala ditemukan, kemudian
ada tadi hasilnya mungkin korosif, kemudian ada hasil tadi 0,2 mg cyanida dalam lambung, apakah masih juga diperlukan keterangan atau data dari toksikologi? Ya. Gini, kedokteran forensik itu hampir selalu berhubungan dengan ketidaklengkapan atau keterbatasan. Korban yang kita periksa tidak hanya mayat yang utuh, tetapi banyak sekali yang kita peroleh yang sudah busuk lanjut atau traumanya begitu hebat seperti pada kecelakaan pesawat, atau juga kita temukan bahkan hanya tinggal sebagian kecil bagian dari tubuhnya. Mau tidak mau, kedokteran forensik harus tetap melakukan pemeriksaan sisa yang cuma sedikit itu dan kemudian mengambil kesimpulan. Itulah yang harus dilakukan. Nah, pada kasus kita ini sebetulnya keterbatasannya ada di bahwa tidak boleh dilakukan otopsi. Sehingga istilah tidak ada rotan akar pun jadi, ini seolah-olah harus kita kembangkan. Diambillah itu tadi dan kemudian yang ditemukan adalah itu tadi. Nah, dengan melihat gejala dan tanda tadi, kemudian melihat hasilnya, mungkin kita sudah bisa membuat satu kesimpulan. Nah, kalau ditanya apakah perlu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain, sebetulnya sudah dilakukan pemeriksaan. Pada kasus ini kan beberapa organ sudah diambil dan untuk diperiksa. Tetapi tidak ada hasilnya. Bukan tidak ada hasilnya, hasilnya negatif. Gitu ya. Nah, ada yang harus kita pikirkan bahwa hasil yang negatif itu sebetulnya penyebabnya apa. Ini yang harus dianalisis juga oleh si dokternya tadi. Yaitu bahwa kalau lihat literatur, maka pada orang yang keracunan cyanida dan kemudian meninggal, maka pengambilan bahan-bahan untuk pemeriksaan toksikologi harus dikerjakan sesegera mungkin. Ditulisnya bahkan sebisa mungkin sebelum 4 jam sejak kematian. Sebelum 4 jam sejak kematian. Ya? Betul. Nah, dan kalau sudah diambil ini harus sesegera mungkin didinginkan dalam arti frozen dan kemudian sesegera mungkin dikirim ke laboratorium. Tulisannya without delay. Jadi itu jelas kata-kata itu. Mengapa demikian? Oleh karena cyanida itu adalah racun yang sebetulnya pada temperatur ruang juga sudah bisa menguap, berubah jadi gas. Sorry, bukan menguap, tapi berubah jadi gas. Sehingga mudah sekali hilang. Pada kasus ini lebih sulit lagi adalah karena sudah diformalin. CNN Indonesia Breaking News.